Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Aja. Jangan lupa subscribe dan share video ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, hari ini kita akan belajar dengan temanya membuka file, kemudian merubah jenis huruf, kemudian merubah besarnya huruf. Oke, kita buka file yang semalam kita sudah buat. Cara membukanya dengan klik tombol office button dan open, atau cara kedua bisa dengan CTRL tombol di keyboard, CTRL ditambah dengan huruf O. Oke, kita coba dengan keyboard. Oke, nah semalam ingat kawan-kawan di mana kita meletakkan filenya atau foldernya. Semalam kita letak di HD2. Nah, kemudian nama foldernya belajar 2, double klik, atau bisa juga dengan klik foldernya, klik open, kemudian klik filenya. Oke, nah ini dia sudah file yang tertutup. Oke, kita ulangi, klik office button, open, pilih di drive mana kita simpan, kemudian klik foldernya, lalu open, atau bisa juga double klik pada foldernya. Nah, kemudian klik filenya atau dokumen yang kita simpan, kemudian klik double klik atau klik open. Oke, nah ini sudah terbuka. Inilah dia file yang semalam kita buat. Sebelumnya mohon maaf, saya sudah tambah ada beberapa file di sini, saya ketikkan beberapa teks untuk sebagai bahan kita belajar hari ini. Oke kawan-kawan, nah semalam ini mungkin belum seperti ini, tapi sudah saya ganti, saya rubah dulu. Nah, cara merubah huruf, kita rubah hurufnya dengan cara memblok. Memblok itu, perhatikan sini ada kursor I-beam. Kursor I-beam ini adalah tempat di mana baru akan dimulai sebuah teks untuk kita ketik, atau permulaan pengetikan dimulai. Oke, nah untuk merubah sebuah teks itu syaratnya harus diblok terlebih dahulu. Tanpa diblok itu tidak akan bisa dirubah. Sebagai contoh, ini nggak ada kita blok, tidak ada pemblokan. Maka kalau kita rubah di sini, kita coba hurufnya Arial, maka dia hanya pada saat pengetikan selanjutnya yang berubah hurufnya. Tapi kalau untuk merubah huruf yang sudah diketik, maka itu harus diblok terlebih dahulu. Oke, kita akan merubah di sini. Cara membloknya dulu kita bahas. Pertama, kalau memblok untuk satu baris, itu lihat kursor ini, tanda panah ini, tempatkan di sudut di sisi lembar kerja. Ini namanya grid line. Tempatkan di sini di pinggir dari lembar kerja, kemudian klik. Nah, ini dia akan memblok satu baris. Tetapi kalau kawan-kawan klik drag atau klik drag itu maksudnya klik jangan dilepas, seperti ini, klik drag, maka dia akan memblok sampai mana kawan-kawan tandai. Nah, ada lagi caranya, yaitu diklik, jangan dilepas juga, tapi untuk beberapa teks, contohnya seperti ini. Ya, nah ini klik drag juga, klik di sini ada tanda kursor I-beam, klik, jangan dilepas kliknya, seret ke kanan atau seret ke kiri. Oke, nah seperti itu kawan-kawan. Nah, langkah kedua, selain menggunakan mouse, kita juga bisa menggunakan keyboard, yaitu dengan cara klik di tempat yang akan diblok awalnya, kemudian tekan shift, baru dilanjutkan panah ke kanan
atau panah ke bawah, panah kanan atau ke bawah, panah kiri juga bisa, tergantung di mana mau diblok kawan-kawan. Nah, ada cara selanjutnya untuk mempercepat dia memblok satu kata pada teks di teks tersebut, bisa menambah tombol. Nah, kita tambah dulu ya, untuk memblok tombol shift tambah panah ke kanan atau panah ke kiri, maaf, atau panah ke atas dan panah ke bawah. Digunakan untuk memblok teks ke kanan atau ke kiri, ke kiri dan ke atas atau ke bawah dengan per huruf. Nah, seperti ini. Tetapi kalau dia CTRL ditambah CTRL ditambah tombol shift ditambah panah kanan, panah atau panah kiri, atau panah atas atau panah bawah. Maaf, ini beda nanti kawan-kawan. Nah, kalau dia menggunakan shift dengan panah atas, panah bawah, nah dia seperti ini, shift panah bawah, dia langsung memblok satu baris. Kalau dia shift panah atas, dia memblok baris di atasnya. Oke. Kalau shift dengan panah ke kiri atau ke kanan, dia per huruf seperti ini. Oke. Nah, bedanya kalau menggunakan shift panah kanan, panah kanan, dia akan memblok per kata. Nah, ya, per kata yang dipisahkan oleh spasi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bedanya kalau dia menggunakan CTRL ditambah shift ditambah panah atas atau panah bawah pada keyboard, dia akan memblok satu paragraf. Nah, ini satu paragraf kan tidak ada pemisah enternya, ya, langsung ini panah ke bawah, kontrol shift tambah panah ke bawah, dia satu paragraf. Kalau kontrol shift panah ke atas, dia satu paragraf di atasnya. Nah, itu cara memblok kawan-kawan. Tadi bisa dengan mouse dengan cara klik drag atau seperti ini, dan juga kalau dengan menggunakan keyboard bisa menggunakan kontrol shift dengan atau kontrol shift dan panah kanan atau kiri itu untuk memblok satu kata, memblok per kata. Sementara ini memblok per paragraf. Oke, kawan-kawan. Nah, itulah cara kita untuk memblok. Ingat, setiap melakukan perubahan terhadap suatu teks itu harus dilakukan blok terlebih dahulu. Ingat, harus diblok terlebih dahulu untuk melakukan perubahan, baik itu merubah ukuran huruf, besar huruf, merubah huruf atau merubah ukuran huruf. Oke. Nah, kita kembali sekarang, kita akan merubah huruf. Cara merubah huruf itu, kawan-kawan, ingat harus di blok terlebih dahulu. Kemudian dia menggunakan cara seperti ini. Ini ada teks dialognya. Bisa langsung dengan klik tanda panah ke bawah ini,
kemudian pilih hurufnya. Bebas ya kawan-kawan, bisa pilih yang mana, kita coba aja beberapa. Nah seperti ini, saya coba dengan batang. Nah kemudian ini adalah cara merubah huruf. Nah untuk ukuran huruf sama, blok juga, klik sebelahnya. Nah seperti ini ukurannya. Nah ini juga bisa kita rubah ukurannya menjadi lebih kecil. Oke, nah ini juga kita rubah ukuran yang lebih besar. Oke kawan-kawan, nah itu cara merubah jenis huruf dan merubah ukuran huruf. Selanjutnya, kalau di sini ada text box, teks dialog kawan-kawan. Nah ini ada panah ke bawahnya. Nah ini untuk mengeluarkan dialog box dari font ini. Contoh, kita blok dulu untuk merubah. Ini coba kita rubah, kita klik panah ke bawahnya. Oke, nah di sini terbuka jenis font yang mau dirubah, sama seperti di sini tadi kawan-kawan. Nah di sini juga jenisnya. Nah ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Regular font style. Font style ini maksudnya untuk merubah apakah font itu bercetak miring, bercetak tebal, atau bercetak miring dan bercetak tebal. Ini tadi sudah size sampai di sini ukuran huruf. Kemudian ini adalah untuk merubah warna dari huruf. Merubah warna dari huruf di sini ada di sini kawan-kawan. Oke. Underline style ini untuk membuat garis bawah. Itu atau kita bilang underline, ini logonya. Kalau menggunakan keyboard itu adalah ini dia. Ctrl tambah U untuk membuat garis bawah. Hanya saja kalau kita membuka dialog box font, kita bisa memilih jenis underline-nya yang kita buat. Oke. Nah, sebagai contoh, Ctrl S kita rubah warna hurufnya, bisa menggunakan ini dari dialog box, oke. Atau bisa juga menggunakan dari dialog box ini, kita pilih ke bawah. Nah, ini. Oke. Nah, kalau untuk kita tes yang lain kawan-kawan, font. Nah, ini sudah tadi underline, kita buat underline garis bawahnya seperti ini. Kemudian ini adalah untuk warna dari garis bawahnya, kita buat garis warnanya merah, merah pula ini ya merah. Oke, nah jadi seperti ini berubahnya. Kita perhatikan perubahannya tadi, awalnya dia belum ada garis bawah, tapi setelah kita apply, setelah kita buka file font tadi, dia menjadi garis bawah, kita rubah. Oke, nah itu cara merubah jenis font dan cara merubah besar huruf. Nah, ada beberapa hal kawan-kawan yang bisa menggunakan keyboard. Untuk pertama itu untuk mengeluarkan dialog box font tadi bisa menggunakan keyboard, yaitu tombol dengan menekan tombol Ctrl ditambah Shift ditambah F. Nah ini untuk kita coba, kita tekan tombol Ctrl ditambah dengan Shift dan F secara bersamaan, kita tekan, maka keluar dialog font. Nah kita ulang lagi, Ctrl Shift sama-sama tekan baru F. Nah, langsung dia ke font, ke dialog atau list box font. Nah ini dia, kita rubah dan nanti perbedaannya. Nah, kalau dia Ctrl Shift P itu untuk merubah besar huruf. Jadi kalau kita tekan pada keyboard Ctrl Shift ditambah P, dia langsung ke size besar huruf. Kita rubah di sini contohnya 18. Oke. Nah, seperti itu. Nah,
Di sini ada saya tambahkan beberapa perintah. Yang pertama itu ada ctrl shift tambah start sama dengan ini untuk membuat superscript namanya. Kalau kita coba awalnya seperti ini, dia normal font itu kawan-kawan. Kemudian pada saat kita menekan tombol Ctrl Shift dan sama dengan, dia akan naik seperti ini. Nah, itu biasa digunakan untuk membuat rumus matematika. Kalau teman-teman ada pelajaran matematika, biasanya untuk mengetikkan pangkat di atas atau di bawah. Contoh ini A pangkat 2, kan tidak mungkin A2, A pangkat 2. Nah, blok 2-nya, kemudian tekan Ctrl Shift sama dengan. Nah, angka 2-nya akan naik ke atas. Nah, untuk merubah angka 2-nya supaya kembali normal, Ctrl Shift sama dengan. Seperti itu kawan-kawan, boleh dites dulu. Oke, nah kemudian ada namanya Ctrl sama dengan. Ctrl sama dengan ini untuk membuat subscript. Nah, subscript dan superscript ini ada di mana? Itu ada di sini kawan-kawan. Di menu font juga ini ada subscript, superscript, double script out. Nah, oke, saya jelaskan satu persatu dulu. Kalau untuk strict out ini untuk membuat satu garis, ini contohnya kawan-kawan. Ini contohnya. Kemudian untuk double strip out, nah seperti ini dia. Saya geser sedikit. Nah, ini dia. Jadi ada dua garis. Nah, superscript tadi kita bahas. Nah, seperti ini. Subscript tadi juga sudah kita bahas, kawan-kawan. Subscript tadi juga sudah kita bahas seperti ini. Untuk menggunakan keyboardnya. Selanjutnya, kalau shadow, dia seperti ini. Jadi pengetikan huruf tadi itu dia seolah-olah ada bayangan di belakang huruf. Kemudian kalau outline dia seperti ini. Nah, kalau dia emboss dia seperti ini. Kalau dia engrave dia seperti ini. Nah, small caps kecil tapi hurufnya kapital semua seperti ini. Kalau all caps dia lebih besar, dia huruf besar semua. Hidden itu untuk menyembunyikan huruf. Oke, kita coba. Nanti kalau kamu bisa coba sendiri hasilnya bagaimana dengan dokumen kawan-kawan tadi supaya lebih jelasnya. Oke. Nah, ini kita coba tadi dengan tombol keyboard E2-nya. Tadi kita sudah coba superscript. Nah, sekarang kita coba yang subscript-nya. Ctrl dengan sama dengan dia ke bawah. Nah, seperti ini kawan-kawan. Oke. Nah, kemudian ada tambahan di sini yang mau saya tambahkan. Ada namanya shift tambah F3. Ini digunakan untuk merubah kalimat atau merubah sebuah kalimat atau kata, apakah huruf kapital di awal kata untuk seluruhnya, atau seluruh teks menjadi huruf kapital, atau seluruh teks menjadi huruf kecil. Terkadang kita ada kesalahan pengetikan. Sebagai contoh, terkadang kita membuat kata peraturan, P-nya huruf kecil, sementara dianjurkan untuk menjadi huruf besar di awal. Atau membuat sebuah nama kota, biasanya itu kita buat dia menjadi huruf kecil di awal, tapi dikoreksi menjadi huruf besar di awal. Nah, caranya gampang kawan-kawan. Atau ada juga kita terkadang melihat sebuah peraturan, kita harus merubah di awal kalimat, di awal kata itu huruf besar semua. Nah, caranya dengan shift F3. Sebagai contoh, ini kalimat apakah huruf kapital di awal ini, kalimat huruf kapital di awal ini kita mau rubah dia menjadi huruf kapital semua di awal kata. Tekan tombol shift diikuti dengan tombol F3 pada keyboard. Nah, dia berubah. Nah, seperti itu juga yang lain bisa kawan-kawan coba. Kalau ditekan lagi dia seperti ini, atau ini biar kelihatan. Nah, oke, itu aja mungkin untuk hari ini kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat.
hari ini kita sudah belajar cara membuka file yang telah kita buat semalam. Kemudian kita sudah belajar untuk cara merubah hurufnya dan ukuran hurufnya, kemudian bagaimana membuat huruf itu menjadi cetak tebal atau cetak miring, atau juga huruf itu dia cetaknya ada garis bawah. Nah, sudah kita pelajari hari ini itu menggunakan dialog box font. Nah, seperti ini. Oke, itu aja mungkin pembahasan hari ini. Jangan lupa setiap melakukan perubahan terhadap sebuah dokumen, jangan lupa untuk menyimpan ulang agar perubahan yang kita lakukan terhadap dokumen itu tidak hilang. Caranya bisa seperti yang pelajaran terdahulu atau dengan keyboard Ctrl S. Nah, oke, tapi jangan save as. Kalau save as kan pelajaran kita semalam itu menyimpan ulang file yang belum punya nama, belum memiliki nama file. Mungkin itu aja hari ini kawan-kawan. Kita lanjutkan di lain waktu dengan materi yang lain. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar. Semoga juga video ini bisa membantu kawan-kawan dalam mempermudah belajar komputer, terutama Peace Word 2007. Demikian hari ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.